Halo semuanya, saya Rahel Besi dengan NIM 859342111 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Seringkali kita bertanya, mengapa seorang pendidik perlu belajar filsafat? Jawabannya sederhana, karena pendidikan bukan sekedar transfer informasi, melainkan sebuah pencarian kebenaran yang membutuhkan landasan berpikir yang kokoh. Poin pertama, filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat. Pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana filsafat ilmu menguasai dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai penjaga gerbang ilmiah. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak berlandaskan intuisi atau mitos, tetapi dibangun di atas metodologi yang valid. Filsafat memperkuat eksistensi pendidikan dengan memberikan landasan teoritis yang kuat, memastikan bahwa setiap praktik pendidik memiliki nilai ilmiah, serta menjaga nilai-nilai etis tetap menjadi kompas utama dalam pengembangan manusia. Poin kedua, hubungan timbal balik. Kedua hubungan ini tidak bersifat searah. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat filsafat ilmu. Dunia pendidikan adalah laboratorium bagi filsafat. Ketika praktik pendidikan menghasilkan penemuan-penemuan baru tentang bagaimana manusia belajar atau bagaimana karakter terbentuk. Data-data di lapangan menjadi bahan bakar bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan pemikiran-pemikiran filosofis baru yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Poin ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Kita menggunakan 3 instrumen utama, yaitu ontologi, membedah apa sebenarnya hakikat pendidikan itu, apakah ia sekedar sekolah atau proses pemanusiaan manusia. Kedua, epistemologi, menganalisis bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut, apa metode pengajaran paling valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, aksiologi, menelaah untuk apa ilmu itu digunakan, apa tujuan moral di balik kurikulum yang kita susun. Dengan ketiga pisau ini, kita bisa membedah masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya, bukan hanya melihat permukaannya saja. Poin keempat, contoh konkret dalam praktik. Keempat, mari kita lihat contoh konkret dalam kurikulum Merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini memandang siswa sebagai subjek yang unik, bukan objek yang seragam. Secara epistemologi, pembelajarannya berbasis proyek yang menekankan pengalaman langsung sebagai sumber ilmu. Dan secara aksiologi, tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter. Di sini kita bisa melihat bahwa setiap kebijaksanaan pendidikan sebenarnya adalah wujud nyata dari pemikiran filosofis. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu bukanlah sekedar teori di awang-awang, melainkan ia adalah fondasi yang memastikan ilmu pendidikan tetap ilmiah, logis, dan manusiawi. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya akan menjadi teks yang mati. Saya Rahel Besi, terima kasih atas perhatiannya. Salam pendidikan untuk kita semua. Sampai jumpa.